Makanya saya sering mengingatkan jamaah, apapun kesibukanmu, buru-buru, ada meeting, ada janji, tidak bisa bertahan lama di musalla atau di masjid, paling tidak habis istighfar, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai selesai, baca langsung ayat kursi. Baca langsung ayat kursi. Habis itu silahkan bobar, bebas. Terus zikir-zikir habis salat gimana? Tak apa-apa, sambil jalan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naik motor, jalan kaki, naik mobil, sambil jalan. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu. Tapi jangan sampai tertinggal ayat kursi habis salat. Jaminan masuk surga barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat, dijamin masuk surga. Tidak ada sesuatu yang mampu menghalanginya kecuali menunggu mati. Orang Arab bukan orang Arab, menurut saya tidak ada yang berbeda. Yang mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa, walaupun dia bukan orang Arab. Tidak ada harga bagi orang yang memiliki keturunan Nabi kalau dia tidak menggunakan takwa dan iman kepada Allah dan amal saleh. Buktinya paman Rasulullah Abu Lahab, paman dekat sama Rasul, hubungan keluarga, tapi Allah kekalkan di neraka. Berarti Allah tidak peduli keturunan kita, asal usul kita, dan siapa diri kita. Yang Allah pedulikan apa takwa kita dan apa isi hati kita. Makanya selalu saya merasa diri, saya tidak pernah merasa diri bangga karena orang Arab, atau karena lahir di negara Arab, atau karena lahir di Madinah. Justru saya selalu memperhatikan, insya Allah saya yakin ada jamaah yang hadir lebih mulia di sisi Allah daripada saya, karena takwa dan iman dan amal salihnya. Makanya kita harus mencari kemuliaan melalui takwa, bukan melalui siapa kita. Ada orang Masya Allah semangat, ke sana belajar, sana belajar, sana belajar, tapi tidak pernah mengamalkan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang anda amalkan. Oleh karena itu belajar dan amalkan. Walaupun anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal, belajar, amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Bahagia seorang yang bisa menggerakkan lidahnya, basahi lidahnya dengan zikir. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala membawa kita selalu disertai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu didampingi, selalu dilindungi. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah kepadaku, aku berzikir kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Memang indahnya berzikir, menjadi sebab ampunan dosa, menjadi sebab tenang hati, tenang fikiran, tenang jiwa. Berzikir bagi tangan maupun bagi tasbih sama saja, semua boleh. Apalagi karena tasbih kita memang ujung-ujungnya kita bagi tangan. Asal kita istiqamah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah cinta orang yang berzikir. Kita semua punya masa jahiliyah. Tidak maksud daripada masa jahiliyah harus kafir atau non-muslim. Masa jahiliyahnya berapa kali kita tinggalkan salat, berapa kali kita durhaka sama orang tua, berapa kali masuk puasa tapi kita tidak puasa. Itu kan jahiliyah kita, kebodohan kita. Masih ikuti hawa nafsu dan syahwat, itu namanya jahiliyah. Ketika kita berhijrah, ketika kita bertaubat, Allah Subhanahu wa taala salah satu karunia-Nya menghapuskan semua masa lalu kita dengan segala isinya, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam tidak mengharapkan kita senang menikmati harta kita, tetapi ada batas. Ada batas. Hiburannya pun ada batas. Kesenangannya ada batas. Karena kita di dunia ini bukan untuk berhiburan, bersenang-senang. Kesenangan itu menjadi sampingan saja, tapi utama untuk hidup kita di dunia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan kalimat la ilaha illallah, menjaga sampai kita wafat, dan insya Allah kita wafat dalam mengucapkan la ilaha illallah.
Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang yang sabar. Bahagia orang-orang yang memang biasa dan cinta sabar. Sabar tidak ada balasan selain surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar banyak kelebihannya. Sabar salah satu pintu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar dalam taat, sabar terhadap takdir, sabar atas dosa dan maksiat, menjauhkan diri daripada dosa dan maksiat. Sabar bukan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan menjanjikan balasan yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dengan sabar yang semestinya ikhlas hati dan tenang jiwa, baru bisa dinamakan sabar yang sempurna. Jadilah orang-orang yang mencintai sabar, karena Allah senantiasa bersama orang yang sabar. Orang yang selalu cinta berbuat kebaikan, dan Allah juga mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Salah satu sifat kebaikan adalah senantiasa bersedekah, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Mari kita sama-sama membuktikan sedekah yang luar biasa hebat dan dahsyat, memberi yang terbaik sedekah kita. Bersedekah sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bersedekah sebagaimana para sahabat. Anda yang tidak mampu dan tidak punya kemampuan bersedekah, Anda bisa bersedekah melalui kata Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita harus ingat, rasa sombong buat apa? Atas jabatan kita, atas kekayaan kita, atas karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semestinya semua karunia ini kita tidak salah guna, tidak kita merasa diri hebat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak senang orang-orang yang merasa diri bangga terhadap apa yang dia dapat. Sifat sombong adalah penyakit yang buruk yang kena hati. Makanya orang-orang yang ingin dibersihkan hatinya dari sifat sombong, dia harus tahu dengan sifat sombong dia tidak akan mampu merubah takdir dan tidak akan melebihi dengan apa yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sombong terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Tuhan yang Maha Adil, dan harus kita yakini apapun kesusahan, ujian, cobaan, kecil maupun besar yang kita hadapi, yakini 100% itu keburukan dosa kita. Saking banyak dosa kita, besar maupun kecil, sengaja maupun tidak sengaja, dosa lalu yang kita lupakan atau dosa yang sedang berjalan yang kita tidak bisa tinggalkan. Ini semuanya di sisi Allah tidak ada yang sia-sia. Malah justru karena Allah masih sayang sama kita, diberikan cobaan karena kita manusia yang berlaku dosa, lupa bertaubat. Allah kasihan kita, ini hambaku belum mau taubat, ya udah berikan cobaan biar dosa itu diampuni Allah. Ternyata cobaan itu pun ada hikmahnya. Tanda kasih sayangnya Allah ada cobaan karena Allah mengampuni dosa kita yang kita lupakan.